Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman youtuber, rekan-rekan penggiat sosial media dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah undang-undang yang baru, ya mungkin lagi dievaluasi sekarang oleh pemerintah. Itu mengenai partai politik yang berkampanye melalui sosial media. Nah, ceritanya begini teman-teman. Pemerintah itu melarang partai politik atau kandidat yang bakal mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu untuk tidak berkampanye di sosial media. Si kandidat ini tidak boleh mempromosikan diri mereka melalui sosial media yang tidak terdaftar di KPU. Ya, kalau kita sebut itu memang agak sedikit karet ya. Karena begini, kalau misalkan kita tidak berkampanye melalui sosial media, jadi sekarang itu kebanyakan partai-partai politik itu tidak terima dengan undang-undang seperti ini. Ya, undang-undangnya seperti inilah kira-kira kalau misalkan kalian yang belum baca atau belum tahu. Yang satu kandidat ini tidak boleh berkampanye melalui sosial media. Kalaupun misalkan berkampanye, logikanya seperti ini. Kalau misalkan, ini pasti teman-teman punya pemikiran seperti ini. Kan kalau misalkan dia buat akun lain, kan bisa mempromosikan diri mereka. Tapi nanti akan didiskualifikasi. Jadi nanti ada namanya adu banding atau apa gitu, diajukan oleh KPU kalau misalkan ada yang melanggar. Jadi diajukan ke KPU dan bisa-bisa kandidatnya itu kalau misalkan dia menang bisa diajukan banding, ya kita lihat kesalahannya di mana gitu. Nah, ini bisa berakibat buruk juga kalau misalkan kita si timnya ini ngotot mau posting, mau mempromosikan kandidatnya, itu salahnya nanti tetap berdampak pada si kandidat tersebut. Saya baca berita juga dari Jambi Update, salah satu berita online. Nah, di sini disebutkan itu aturan untuk tidak beriklan di media sosial bagi para kandidat Pilkada 2020 mendatang tengah diuji. Nah, tengah diuji. Jadi undang-undang ini belum disahkan. Jadi untuk sekarang sedang diuji. Lembaga penyelenggara pemilu berencana tetap melarangnya. Rencana ini tertuang di dalam draft revisi PKPU nomor Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye. Pada PKPU nomor 4 tahun 2017, larangan beriklan di media sosial tidak diatur spesifik. Namun dalam draft revisi yang dibagikan KPU pada uji publik Jumat tanggal 11 bulan 9, aturan dituangkan pada pasal 47 ayat 5. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media sosial. Bunyi pasal tersebut. Nah, jadi ini kalau menurut saya ini agak aneh ini. Ya, emang nggak boleh berkampanye di sosial media itu alasannya apa gitu loh? Apakah takut ada black campaign? Kita kan bisa cek. Kalau misalkan akun-akun tersebut melakukan black campaign, kan bisa bekerja sama dengan dengan pihak-pihak terkait untuk menghapus akun tersebut atau di-report gitu ya kan. Ya kan kita bukan berbicara individu di sini, kita berbicara daerah atau negara. Bisa saja mereka menghapus akun-akun tersebut gitu loh. Ini hanya sumbang saran dari saya. Selanjutnya, diketahui pada pasal 32, KPU hanya memperbolehkan paslon dan partai politik melakukan iklan kampanye pada media massa, baik cetak, elektronik ataupun daring. Iklan di media massa boleh dilakukan sendiri atau melalui fasilitas KPU daerah. Oke, jadi maksudnya kita nggak boleh beriklan di sosial media, tapi di media massa baik cetak, elektronik ataupun daring boleh, gitu loh. Masih membingungkan. Oke, kita baca lanjut ya. Sementara di media sosial, paslon dan parpol hanya boleh berkampanye melalui akun masing-masing. Akun resmi wajib dilaporkan ke KPU 1 hari sebelum masa kampanye.
Oke. Berarti untuk paslon hanya boleh satu akun untuk berkampanye. Bagaimana dengan ya seperti saya, misalkan saya punya jagoan yang harus saya dukung, dan apakah saya harus memberikan file mungkin ya ke akunnya untuk tolong di posting, mungkin bisa jadi seperti itu kali maksudnya ini. Oke, kita lanjut. Komisioner KPU 1 Dewa Raka Sandi mengatakan jika pihaknya masih mengkaji larangan iklan kampanye di sosial media. Pertanyaannya, apakah ini bisa disamakan perlakuannya dengan media daring, kata Raka Sandi dalam uji publik di Jakarta, Jumat tanggal 11 bulan 9 lalu. Rencana penerapan aturan tersebut melalui kritik dari perwakilan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, kemudian Andi Nurpati menyayangkan aturan ini. Seharusnya hal ini bisa mencegah kampanye pengerahan massa. Nah, ini benar. Ini benar nih. Jadi kita berkampanye tidak harus mengumpulkan massa. Melalui media sosial pun kita bisa berkampanye. Dan ini yang dilarang oleh pemerintah. Jadi menurut saya ini nggak relevan kalau misalkan ini dilarang. Sebab dilarangnya itu saya belum tahu ini apa. Mungkin teman-teman juga belum tahu ya kenapa bisa dilarang dan apa sebabnya ini harus dilarang gitu kan. Justru dengan maksimal pemakaian medsos atau media daring akan lebih bagus, efektif, dan cocok dengan pandemi. Justru harus dibuka. Kalau tidak ada larangan di undang-undang, jangan dilarang, ucap Andi. Ini si Pak Andi nih yang bilang ini bagus ini Pak. Hal senada diungkapkan Ketua DPS PSI Isyana Bagus Oka. Dia meminta larangan iklan kampanye pilkada di media sosial dihapuskan. PSI mengapresiasi KPU yang terus bekerja keras untuk menyukseskan pilkada pada Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, PSI meminta iklan kampanye di media sosial tetap dapat dilakukan. Ini sebagai salah satu upaya mengurangi dan mencegah penularan di saat kampanye pilkada 2020, kata Isyana. Menurutnya, penggunaan cara-cara kampanye yang berbeda dan tidak menekan protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam kondisi saat ini. Salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi, menggunakan media sosial, melakukan iklan kampanye bisa menjadi alternatif yang efektif. Seharusnya kita gunakan juga secara positif untuk kampanye, terangnya. Oke, ini milenial ini cara berpikirnya milenial. Mantap. Dia berharap dengan perbolehnya iklan kampanye di media sosial, visi dan misi pasangan calon yang akan mengikuti pilkada Desember 2020 dapat tersampaikan kepada para pemilih, sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya kluster-kluster kampanye pilkada. Oke, ini saya setuju nih. Karena media sosial itu kita pergunakan buat kita kampanye, buat kita mempromosikan barang. Ya, kan sama aja kan kita mempromosikan pasangan jagoan kita itu ke media, itu sama aja dengan kita mempromosikan barang. Contohnya seperti ini. Kalau memang alasan mereka takut akun fake, kita kan bisa lihat akun yang usianya baru itu kan bisa mereka hapus ya, terserah cara mereka seperti apa. Mereka kan bisa berpikir gitu loh. Kalau memang nggak boleh di media sosial media, ya terus gimana lagi? Ya kalau menurut saya berkampanye di sosial media itu lumayan ngurangin budget kampanye, itu loh, meminimalisirkan budget loh. Karena ya kalau untuk saya, untuk pribadi saya itu lumayan efektif, apalagi saya sebagai penggiat sosial media, saya punya dukungan, saya punya jagoan yang harus saya promosikan. Kalau misalkan saya harus masukin ke koran itu kalau menurut saya kurang lah itu ya. Jadi ya saya nggak tahu nih menurut pendapat teman-teman seperti apa. Apakah ini relevan, ini pantas untuk disahkan atau bagaimana? Apalagi khususnya buat teman-teman penggiat sosial media. Ya monggo kita bisa berdiskusi. Kalau menurut saya ini tidak relevan. Jadi kalau menurut kalian sah-sah saja ya kita bisa berdiskusi dengan kepala dingin. Ya mungkin semakin banyak orang yang bisa berpikir, ini semakin bagus. Kita gabungkan semua pola pikir kita masing-masing. Intinya kalau menurut saya ini nggak haruslah disahkan, karena ya banyaklah dampaknya selain dari ngumpulin massa. Katanya COVID-19 bahaya. Nah jadi kalau misalkan ini tidak diperbolehkan ya
sama aja kita dengan ngumpulin masa kampanye seperti sebelum pandemi COVID-19. Kita buat konser musik dan hadirin artis dari ibu kota, ya koplo misalkan, pasti rame. Ya mungkin cuma itu informasi yang bisa saya berikan ke kalian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Arianto, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.